sekarang kita sudah berada di wilayah Urip Sumoharjo. Kita bisa lihat sendiri situasi di jalan ini sudah mulai padat karena jam pulang kantor. Nah, di sini kita melakukan patroli karena biasanya terdapat beberapa pelanggaran yang melawan arus. Dan benar saja ketika kami melakukan patroli di daerah tersebut, kami menemukan seorang pelanggar yang melawan arus. Selamat sore, Ibu. Bisa diparkir dulu motornya ya, Ibu. Dari mana, Ki? Mau kemana? Mau ke Auri. Ke Auri, terus kenapa lewatnya dari sini? Hah? Itu jadi Tidak ada alasan, walaupun macet tetap harus ikuti arus jalan lalu lintas. Nggak boleh melanggar begini, Bu. Saya bisa lihat SIM STNK-nya. Namun ketika kami memeriksa kelengkapan surat-suratnya, si pelanggar tersebut hanya dapat memperlihatkan STNK-nya saja. Jadi Bu, kalau mau keluar, itu SIM STNK harus dibawa. Walaupun kita kemana dekat, nama kita berkendara itu syarat kelengkapan administrasi. Tanggal 30 itu sidang, Bu. Melanggar melawan arus, tidak berkelok. minta maaf aja. Minta maaf ya. Kalau saya tidak bilang Ibu, bagaimana? Kalau kecelakaan, ya kasihan keluarga, Ibu ya. Oh iya, Betul tidak? iya. Namun karena pelanggarannya cukup jelas, kami tetap melakukan penilangan untuk memberikan efek jerah. Pura-pura masuk dia lagi. Dan kami kembali menemukan pelanggaran yang sama, namun pengendara tersebut malah membelokkan kendaraannya di suatu toko. Mana yang naik motor tadi? Bu, bisa dipanggilkan dulu, Bu. Silakan aja. Assalamualaikum. Sini Ki dulu. Kita yang naik motor tadi? Hah? Bukan? Bohong lagi kita. Dulu, aku panggil teman dulu. Teman siapa? Mau ngapain panggil temannya? Ada untuk tidak, sebentar sekali. Iya, mau ngapain panggil? Ketika kami menghampiri pengendara tersebut sempat mengelak. Iya, dari mana? Dari sini, Bu. Iya, dari mana? Ya, ini, Pak. Iya, tapi melanggar. Kenapa melanggar, Ki? Tahu. Hah? Tahu. Masa tidak ditahu? Ini kan udah jelas ini dari jalan itu ke sana. Kenapa kita melanggar? Masa begitu tidak tahu? Pengendara ini sempat merasa bahwa dia benar karena dia sudah menggunakan helm. Namun dia tidak menyadari bahwa melawan arus merupakan pelanggaran yang cukup berbahaya. Kenapa kita melanggar tadi dari sana? Ya, anu tadi. Musuh Hah? palatu. Sudah biasa melanggar? Tidak baru ini. Baru ini. Sudah punya SIM belum? Belum. Belum toh? Berapa umur tak? 16. 16. Kalau belum punya SIM berarti belum boleh toh naik motor. Terus kita melanggar lagi tadi, ya? Tidak boleh nih begitu, ya itu melanggar, itu membahayakan keselamatanmu, ya? Kalau di sana nanti ada motor yang tidak tahu kamu lewat, nah bisa ditabrak sih. Kasihan juga orang tuamu kalau ada apa-apa di jalan, ya? Nggak boleh. Jadi STNK-nya mana? Saya bisa lihat STNK-nya. Si pengendara ini masih anak sekolah. Kami sangat menyayangkan keluarganya yang membiarkan anggota keluarganya untuk mengendarai kendaraan. Siapa yang kasih izin naik motor? Ada di sini memang. Siapa? Kapolres Mari di mana, Bika? Apa? Kapolres apa ya anu tak? Apa? Nah, itu tahu. Dari PJR tuh, PJR. Ya. Iya. Ada juga ada teman kita. Ada juga teman itu nenekku, jadi sahabatku itu. Siapa namanya? Saya tahu neneknya. Di mana tugas? Pak Bintang. Iya, di mana, Ki? Kalau dalam Oh, bukan dalam rumah. Tadi kan udah klakson, dia langsung lari, langsung masuk ke rumah. Ini anak udah saya. Apanya enggak tahu? Enggak tahu. Bilang ini. Ketika petugas melihat suatu pelanggaran, maka petugas tersebut mempunyai hak untuk melakukan penertiban. Kalau besok mau naik motor, harus punya SIM dulu. Kalau belum 17 tahun ya, nggak bisa ya. Jangan melanggar lagi. Lihat saya.
Iya. Oke? Iya. Jangan nakal-nakal. Iya. Atau bapaknya jangan melanggar-melanggar lagi. Kalau belum punya SIM, jangan udah boleh nih next SIM. Pakai helm tadi. Pada di helm, cuma melanggar. Oke? Kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih tertib dalam berkendara. Jangan memaksakan untuk melakukan pelanggaran karena hal tersebut dapat membahayakan keselamatan. Kita saat ini akan menuju ke jalur yang dimaksud, yaitu jalur Rancaekek. Kita akan melaksanakan pemantauan dan bila perlu kita menemukan yang melawan arus, kita laksanakan untuk penindakan dengan tilang. Ketika sampai di jalur Rancaekek tersebut, memang benar apa yang disampaikan oleh masyarakat, adanya pelanggaran lawan arus. Bapak dari mana, Pak? Rumah di mana? Kita mobil di sana. Nah, ya. Kita dari kepolisian jangan sampai Bapak menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Sekarang bisa lihat surat-suratnya? Memang udah biasa, Pak? Bapak tinggal di mana rumah? Di sini? Pasti tiap hari ya mungkin? Ah, iya. Kami sangat menyayangkan, selain melakukan pelanggaran lawan arus, si pengendara tersebut tidak menggunakan helm, penumpang yang di belakang, termasuk juga anak kecil. Ini karena Bapak melakukan pelanggaran, kita nunggu ini di aja di tempat dulu aja. Tunggu dulu, Pak. Iya, dia diharap ke pegat, dia anak kembali dia. Suami ngajak. Ya, Pak, pakai helm dulu sebentar. Nggak rugi. Ya, ngarugi. Kalau helm satu ada dekat kita dina. Ngarugi lah. Ya, karena itu kebaikan kita, polisi hanya mengingatkan saja. Tidak ada niat maksud apa-apa, mengingatkan Bapak, Ibu. Kalau tidak begini nanti kebablasan. Karena pelanggarannya jelas, kami melakukan penindakan dengan maksud untuk memberikan efek jera. Apa yang dilakukan oleh pengendara tersebut sangat membahayakan. Pada saat kami patroli, kami menemukan kembali terutama motor yang berhenti dengan arah yang melawan arus. Bapak nggak pakai helm? Ada orang sini? Orang mana? Jawa. Ah, tinggal di mana sih di sini? Tahu nggak ini bahwa ini satu lagi, satu arah? Nah, ada yang nggak pakai helm, lawan arus, coba surat-suratnya bisa nggak lihat? Mungkin alasan daripada pengendara melawan arus adalah untuk mempersingkat waktu, tetapi hal tersebut sangat membahayakan keselamatan pelanggar tersebut ataupun keselamatan pengguna jalan yang lainnya. Namanya? Ini jelas harus ditilang. Silakan nanti Mas ikutin aja di pengadilan. Keberatannya apa? Sampaikan aja ke Pak Hakim. Ya, tindakan kepolisian apakah salah kita atau apa? Mas sampaikan aja. Ya. Tanggal berapa, Pak? 2 minggu ke depan. Ketika kami penertiban, kami melihat ada pengendara yang akan melawan arus, tetapi dimungkinkan karena melihat ada petugas kepolisian di depannya, si orang tersebut belok arah dan berhenti di salah satu warung. Siapa ini, Mas? Siapa? Coba lihat surat-surat. Kenapa nggak dilanjutin ke sana? Ya, saya mau itu dari negara. Oh. Kenapa ngelawan arus, Pak? Nggak dekat. Oh, udah biasa mungkin ya, Bapak ya? Ya, baru. Apa? Baru. Baru apa? Baru melanggar? Ya, baru. Ketika kami melakukan pemeriksaan, si pengendara tersebut salah tingkah karena terbukti memang dia melakukan pelanggaran lawan arus. Bapak tahu nggak ini bahwa ini satu arus? Kenapa melanggar juga? Tapi dekat. Oh, karena dekat, Pak ya? Tahu nggak bahwa dengan dekat bakal terjadinya kecelakaan? Kan tidak tahu ya, Pak ya? Silakan ditilang aja. Akan melawan arus saja. Ya, silakan, Pak. Pelanggaran lawan arus memang disadari oleh masyarakat penduduk sekitarnya, itu sangat membahayakan para pejalan kaki
ini kan kawasan pabrik, jadi sering. Kalau mereka lawan arus ini mengganggu atau gimana? Dia mengganggu Pak. Saya paling sekali nggak suka kalau yang melaut terus ngebut. Nah itu kan bahaya. Mohon dikasih itulah teguran gitu supaya jangan ngebut kalau salah arah. Soalnya kan banyak yang nyebrang anak sekolah gitu kan. Kami mengimbau agar para pengguna jalan agar menghilangkan ego pribadi masing-masing. Peraturan lalu lintas tidak hanya adanya petugas di lapangan, tetapi harus benar-benar sadar dari diri sendiri untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.